Orang yang sudah mengenal Allah, sulit bagi dirinya untuk bercerita tentang Allah. Maka dia lebih banyak adalah uskut. Lebih banyak dirinya itu diam. Inilah yang dikatakan oleh baginda Rasul. Man arafallahu kala lisanahu. Man arafallahu kala lisanahu. Siapa yang telah mengenal Allah, Allah itu yang sebenar-benarnya diri yang awal. Allah itu sebenar-benarnya diri yang akhir, zahir dan batin. Allah itu sebenar-benarnya diri yang wujud. Kala lisanau. Ketika itu tak ada kata yang bisa dikatakan lagi. Terhenti lisan, terhenti akal fikir, terhenti namanya hati dan rasa. Kalau sudah terhenti lisan, hati dan akal fikir, maka disitulah letaknya orang yang sudah kenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Makom duduknya itu tiada lain adalah diam. Jadi makomnya Bapak Ibu mengenal Allah itu sudah diam. Diam di dalam paham maksudnya. Paham di dalam kesadaran. Sadar di dalam kepatuhan. Patuh di dalam kepasrahan. Nah, kalau sudah terlihat seperti itu, sudah diam, sudah paham, sudah sadar, sudah patuh, dan sudah ada kepasrahannya, disitulah dia menyaksikan akan kesempurnaan kebesaran dirinya. Dialah menjalani akan takdir dirinya sendiri di situ. Tak ada siapa-siapa. Sebab apapun yang kita ceritakan, apapun yang kita jelaskan, hanya dia juga yang ada. Tidak ada siapa-siapa. Itu yang dikatakan orang yang telah sampai, orang yang telah putus pengenalan dirinya kepada Allah itu. Makanya Nabi mengatakan apa? Bukti orang yang telah sampai. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang sudah benar-benar beriman dia kepada Allah, sudah menyaksikan Allah dia, sudah bermuwajahah dengan Allah dia, hendaklah dia itu berkata yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa berkata yang baik-baik, maka lebih baik adalah diam, hening sila. Jangan banyak cakap. Di situ ketika kita hening, kita paham dan menyadari memang dia cuma yang ada. Jadi hidupnya tinggal menikmati aja sebenarnya. Menikmati yang bagaimana? Kalau sehat syukuri. Jangan bangga puluh nyawa. Ambo sehat, kena ambo setiap hari itu jogging, lari-lari. Habis itu stroke nyawa nangis-nangis sudah tuleh. Itu tuh. Kalau sakit nyawa, sabar wak di situ nyikapi. Ya. Jadi tidak ada yang mesti kita risaukan, kita hiraukan. Ya, tidak ada yang mesti kita sesal-sesalkan. Jalani aja lah hidup itu seperti air yang mengalir. Jangan sungsang hidup itu Bapak Ibu. Kalau sungsang hidup itu, capek waktunya. Banyak tumbuh bani kepala, panjang-panjang laleknya wak. Paning aku payah lalu itu basi hampe nyawa le atau basi hampe itu ya. Ke kanan miriannya ndak dia mau lalu, kaki dah ndak dia mau lalu, telungkit dia mau ada. Abi kalau menjelang subuh aku baru terlalu lewat belum subuh. Tinggal ngorok ya leh. Kalau ndak paham Bapak Ibu dengan bahasa Ustaz, tahu. Itu maknanya. Orang yang sudah mengenal Allah itu tidak ada lagi menyalah-nyalakan peristiwa, itu maksudnya. Tak ada lagi dia menyalah-nyalakan kejadian.
Gara-gara ini, gara-gara itu, cobalah kalau aku tak ngaji, jadi tidak ditabrak tadi itu. Ini gara-gara mengaji itu. Dikambing hitamkan juga Allah di situ lagi. Padahal kalau kita mati dalam hal mengaji, Allah ganti nyawa kita itu dengan nilai surga. Makanya dalam hal hidup ini, luruskan niat kita, sempurnakan azam kita. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Apabila niatmu telah sempurna, azammu telah utuh dan lurus, maka serahkanlah niat dan azammu itu kepada aku, biar aku yang menilainya. Hasil akhir daripada usahamu, ikhtiarmu, itu aku yang menentukan. Kalau dah yakin bertuhan kepada aku, kata Allah, tak ragu kamu dengan jaminan dan janji aku, bahwasbu, aku yang jamin itu, kata Allah. Kalau Allah dah bilang jamin itu, kenapa manusia kok ragu juga lagi? Padahal Allah yang memberikan label jamin tuh. Aku yang jamin, kata Allah. Allah pasang badan di situ. Tapi kenapa manusia itu ragu juga dia? Yo tindak ya, yo tindak ya. Ragu-ragu tuh. Ditangkuk ragu tuh yang payah nyawa. Ya kan? Percaya lagi, yakin tak ada. Percaya sama Allah lagi, tapi nak yakin dah. Kita selalu minta bukti juga, padahal Allah itulah sebagai bukti yang sebenarnya. Akulah bukti bagi dirimu. Aku dalil bagi dirimu. Aku bukti dan dalil bagi alam ini. Bukan dirimu, bukan alam ini, bukti bagi aku, kata Allah. Ustaz contoh lagi sama Bapak Ibu. Saya tekanan kaji yang lampau, mah. Ini apa namanya nih, Ustaz? Nih. Dalam pandang Ustaz, bahasa kampungnya ini apa namanya? Nih. Ini meja, bawahnya apa namanya? Kolong. Ustaz mau nanya. Siapa namanya? Sidik, mudah-mudahan selalu benar hidupnya. Amin. Pertanyaannya, kalaulah ini meja dan di bawahnya namanya kolong, ya. Pertanyaan Ustaz, kolong ini bukti adanya meja atau meja ini bukti adanya kolong? Kolong itu bukti adanya meja. Coba angkat meja gua. Kiak lah, tahu kiak? Coba angkat dikit. Diri sini. Angkat mejanya. Angkat pelan-pelan. Geser sedikit. Ada kolongnya? Kolongnya ada atau tidak? Tak ada. Letak meja lagi sini. Letak gitu. Ada kolongnya? Ada. Berarti jawabannya tadi salah atau benar? Salah. Salah. Ya, jangan sampai ada dusta di antara kita berdua. Berarti yang benar itu meja itulah bukti adanya kolong. Itu rahasianya. Sekarang kita bawa kepada contoh yang sebenarnya. Ibu-ibu, jangan lupa bangau mati. Pertanyaan Ustaz, langit dan bumi ini bukti adanya Allah atau Allah itulah bukti adanya langit dan bumi? Coba silakan ibu-ibu. Atau Ustaz tunjuk. Ustaz tunjuk loh. Halo ibu. Ibu, sini lihat nah. Gak apa-apa Ustaz tanya ya. Langit dan bumi bukti adanya Allah atau Allah itulah bukti adanya langit dan bumi? Mana yang benar, Bu? Langit dan bumi bukti adanya Allah atau Allah itu bukti adanya langit dan bumi? Adanya langit dan bumi bukti adanya Allah. Sekiranya langit dan bumi tidak ada, apakah Allah tidak ada? Ada. Berarti jawaban Ibu benar atau salah? Salah. Yang benarnya yang mana, Bu? Coba Ibu ini lagi. Yang benarnya mana, Bu? Adanya Allah buktinya adanya.
Allah bukti adanya langit dan Allah bukti adanya langit dan bumi. Sekiranya langit dan bumi tidak ada, Allah tetap ada. Adanya gimana? Ada dengan sendirinya. Sedia tuh dia. Jadi adanya Allah tidak pernah bersandar dengan adanya alam. Adanya Allah tidak pernah bersandar kepada diri Bapak Ibu. Tidak pun adanya alam, tak pun adanya diri Bapak Ibu, Allah tuh tetap ada, sedia. Dia lebih dahulu ada sebelum adanya segala yang ada. Dia lebih dahulu awal sebelum adanya segala yang awal. Disitulah letaknya dia itu qiyamu binafsihi, berdiri dia dengan sendirinya. Itu dia dirinya itu batin tuh. Itu yang kita mesti imani. Jangan ditolak, jangan diingkari bahwa Allah itu diri yang awal, akhir, zahir dan batin. Siapa yang menolak dan mengingkari Allah itu diri awal, akhir, zahir dan batin, apa jawaban Allah kepada kita? Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim biliqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Ledo yang nggak dapet arti itu. Banyak. Artinya apa? Orang-orang yang kafir, yang mengingkari, yang menolak akan wujud kezahiran nyatanya Allah pada alam, pada diri ini. Waliqaihi, dan dia juga menolak dan mengingkari dia berjumpa dengan Allah, bermuajah dengan Allah. Fahabitat a'maluhum, maka aku batalkan seluruh amalnya. Amalnya menjadi amal yang kosong. Amal yang kosong itu adalah amal yang hampa, amal yang sia-sia. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna, maka di akhirat nanti amalnya itu tidak diperhitungkan Allah, tak dipandang Allah. Itu yang Ustaz selalu katakan, mereka telah tertipu dengan amal dan diri mereka sendiri. Itu yang Ustaz sabut takicu di nantarang namanya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira, memandang dan menganggap, merasa-rasa, meraba-raba bahwa dia telah melakukan amal yang terbaik di hadapan Allah, padahal dia sudah tertipu dengan diri dan amal mereka sendiri. Orang yang seperti itu, kata Allah, yang dikiaskan oleh baginda Rasul, taubahnya mereka itu seperti memikul peti yang besar di pundaknya. Ketika sudah di hadapan Allah, buka peti amalmu, yang kamu kira amalmu itu ada di dalam peti itu. Setelah dibuka peti amalnya, rupanya di dalam peti dari itu semua amalnya sudah menjadi abu, Bapak Ibu. Udah jadi debu, berterbangan. Itu yang disebut namanya amal yang fata morgana itu. Ya. Kita berhenti di situ, Bapak Ibu. Siang hari, angin melangkang. Lihat tahu siang hari angin melangkang? Jam-jam 1 tuh. Tegak kita situ, pada ujung itu ada nampak air tergenang kan? Kita song-song ke situ, kita ikuti itu. Sampai tempat air yang kita lihat tadi itu, rupanya air itu tidak ada. Itulah yang pandangan yang semu tuh. Pandangan yang semu, amalan yang semu, adalah amalan yang selalu meraba-raba dan mengira-ngira bahwa dia telah mengumpulkan kebaikan dan pahala sebanyak-banyaknya. Dia merasa dia telah mengumpulkan bekal untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Rupanya setelah di hadapan Allah dibukanya seluruh amal tadi yang dikiranya sudah segudang pahala solat, puasa, zakat dan haji, semuanya menjadi abu belaka semuanya. Itu terkicu dan tarang. Ya, ke kabun kue, ke para kue, ke sawit rajin, tapi tak ada hasilnya setelah dia pergi ke kebun dan ke sawit tadi itu. Kosong itu dah. Ini wajib bagi kita supaya kita itu benar-benar kita mengenal Allah, mengenal akan diri kita ini.
Maka supaya kita bisa mengenal Allah dan mengenal sempurna itu, maka di situ Allah menceritakan tentang dirinya. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an wa'rufa. Aku ini perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Karena aku cuma yang ada, aku yang batin tuh. Segala yang ada, segala yang wujud itu terbitnya dari aku. Aku hakikat segala yang ada. Karena Allah itu hakikat segala yang ada, maka dia mengatakan dirinya itulah perbendaharaan yang tersembunyi. Itu maksudnya tuh. Wa ahbabtu an u'rafa. Lalu aku ingin dikenal. Nah, siapa aku sebenarnya? Karena aku ingin dikenal, kata Allah. Fa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku jadikan sesuatu supaya sesuatu yang aku jadikan dari diriku sendiri, bukan di luar dirinya. Aku jadikan sesuatu itu dari diriku sendiri, supaya dia bisa mengenal aku, akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Aku yang menjadi rahasia dirinya, kata Allah. Inilah bahasa kias yang saya antarkan tadi. Yang menciptakan sesuatu itu yang jadi sesuatu. Yang menjadikan nur itu yang jadi nur. Maka awal pertama kali yang dijadikan mula-mula, sebelum adanya langit dan bumi, aras, lu, kursi dan mahfuz, belum ada surga dan neraka, yang pertama kali, yang awal mula pertama diciptakan dan dijadikan Allah, itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Oh dia zahir dia, Nur Muhammad. Itu maksudnya khalaqtuka li ajli. Khalaqtuka li ajli. Aku jadikan Nur Muhammad itu untuk melihat, untuk menyaksikan dan untuk mengenal diriku. Kalaulah Nur Muhammad diciptakan dan dijadikan Allah untuk mengenal dan melihatkan dirinya, maka Nur Muhammad inilah sebagai cermin untuk memandang dirinya di luar dirinya. Aku ingin melihat diriku di luar diriku. Kalau Allah melihat dirinya di luar dirinya, maka di luar dirinya itu yang disebut namanya dengan cermin, dan cermin itulah yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah sebenarnya kezohiran akan dirinya. Maka dari batin lalu menjadi zohir. Itu maksudnya tuh. Yang batin itu zohir dia. Di situ Ustaz gunakan dengan bahasa kias. Untuk melihat yang batin, lihatnya kepada yang zohir. Nah, sekarang ibu-ibu menjawabnya. Kenapa untuk melihat yang batin, lihatnya kepada yang zohir, ibu-ibu? Anis dulu. Halo Anis, sehat? Kakinya udah bisa dibawa ke majelis kedua-duanya? Nah. Kenapa? Sebabnya untuk melihat yang batin, Nis, mesti lihatnya kepada yang zohir. Apa sebabnya? Yang zohir menunjukkan yang batin. Coba patrikan lagi ke dalam. Kalaulah yang zohir ini menunjukkan yang batin, lalu siapa sebenarnya yang zohir ini? Patrikan ke dalam nih. Jangan nggak ada cerita Allah tadi. Kita cerita batin dengan zahir aja baru. Kalaulah yang zahir menunjukkan yang batin, coba patrikan ke dalam diri. Mana Dewi? Le dengar kata Ustaz. Alai. Kalau dengar coba jawab. Karena yang sebenarnya yang zahir itu sebenarnya yang batin. Itu dia maksudnya. Kalaulah yang zahir ini kenyataan yang batin, patrikan dalam hati. Yang zahir inilah sebenar-benarnya yang batin. Sekarang kita beri namanya. Lihat, kita beri nama. Yang batin inilah yang bernama dengan Allah. Yang zahir inilah yang bernama dengan Muhammad. Untuk memandang Allah, lihatnya kepada Muhammad.
Kenapa untuk memandang Allah, melihat Allah, memandang kepada Muhammad? Karena Muhammad inilah kenyataan daripada Allah. Baru dipatrikan. Kalaulah Muhammad itu adalah kenyataan untuk memandang Allah, maka Muhammad itu yang sebenar-benarnya Allah tuh. Tuh maknanya tuh. Dari batin lalu dia zohir. Yang batin tuh yang zohir. Az-zohirnya yang batin itu disebut namanya dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah rupaku. Nur Muhammad itu wujudku. Nur Muhammad itu cerminku, tempat memandang akan wujud dan rupaku sendiri. Itu maknanya secara kias. Aku ingin melihat diriku di luar diriku. Muhammad itu Muhammad bin Abdullah, Ustaz. Bukan. Belum ada cerita Muhammad bin Abdullah lagi, Pak. Bentar nanti Ustaz antarkan ke sana. Nanti kita buka sesi tanya jawabnya. Muhammad itu cerminku. Muhammad itu tempat memandang wujud rupaku. Muhammad itu kezohiran aku. Maknanya, zohirnya aku, ya kata Allah tadi, yang batin, zohirnya aku nyata pada Muhammad, dan batinnya Muhammad itu nyata pula pada diriku. Rahasia Muhammad itu aku, rahasia aku itu ada pada Muhammad. Kenapa rahasia aku ada pada Muhammad, rahasia Muhammad ada pada aku? Karena Muhammad itu adalah wujud kenyataan untuk memandang diriku. Dan aku yang sebenar-benarnya itu. Diriku yang bernama Allah, wujud diriku yang bernama Nur Muhammad. Esa Bapak Ibu. Makanya untuk memandang dirinya, lihatlah kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah cermin untuk memandang dirinya. Karena dia cuma yang ahad. Nah, lihat. Ya, dia yang ahad. Ahad ini apa artinya Bapak Ibu? Ahad ini Esa. Tunggal. Apa lagi? Apa maksud Esa dan Tunggal itu, Daniel? Satu tiada duanya. Kalau satu tentu tidak ada duanya nih ya. Berarti hanya dia satu-satunya. Karena tidak ada duanya. Hanya dia satu-satunya. Ya. Kalau hanya dia satu-satunya, tidak ada duanya, nggak ada diri yang lain. Maka ketika Allah itu memandang dirinya di depan cermin, maka diri siapa yang terlihat di dalam cermin itu? Diri Allah. Apa sebabnya diri Allah yang terpandang dan terlihat di dalam cermin itu? Karena dia yang bercermin. Contoh, ini Pak Wandi. Pak Wandi tadi sebelum ke majelis, ada enggak bersisir tadi di depan cermin? Ada ya? Ketika Pak Wandi bercermin tadi di kamar, terlihat enggak diri Bapak Ibu itu di cermin itu tadi? Kenapa tidak terlihat? Kenapa tidak terlihat diri Bapak Ibu ini di dalam cermin ketika Pak Wandi bercermin di rumah tadi? Karena yang bercermin itu diri Pak Wandi sendiri. Kalau diri Pak Wandi yang bercermin di situ, maka diri Pak Wandi lah yang terlihat di dalam cermin. Sekarang, mana yang dikatakan cermin Allah? Yang dikatakan cermin Allah itu yang disebut namanya Nur Muhammad. Kalaulah cermin Allah itu Nur Muhammad, yang mana yang dikatakan Nur Muhammad itu? Lihat. Ini agak tagak tinggal Ustaz. Nur Muhammad ini maknanya terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya wujud. Maka yang dikatakan Nur Muhammad sebagai cermin Allah itu segala yang wujud dalam bentuk rupa berbeda. Rupa yang lain, nama yang berbagai-bagai, yang sudah nyata pada sekalian langit dan bumi ini. Sempurnanya pada diri Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan namanya cermin Allah. Rupanya Nur Muhammad itu, jangan Bapak Ibu cari juga kemana-mana lagi. Karena dia sudah menjadi alam semesta.
Kesempurnaan Nur Muhammad itu dia sempurna pada diri Bapak Ibu, zahir dan batin. Rupanya mudah sekali mencari Nur Muhammad. Yang payah tuh mencari Nur Aini. Ini yang Nur Muhammad. Kalau ini adalah Nur Muhammad, maka Nur Muhammad ini cermin untuk memandang dirinya Allah. Itulah maknanya ini wajah tu wajhiya itu. Kalau Bapak Ibu ingin melihat wajahnya Allah, lihatlah kepada namanya Muhammad. Muhammad ini dia. Nggak jauh pakai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu Nur Muhammad. Kalaulah dari ujung rambut sampai ujung kaki ini Nur Muhammad, hakikat Nur Muhammad itu adalah diri Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu adalah diri Allah, Nur Muhammad itu yang Allah tuh. Patrikan itu. Jangan ditolak, jangan diingkari. Siapa yang menolak dan mengingkari, maka dia tidak lagi menjadi keluarga Tuhan. Tidak lagi dikatakan keluarga Rabbani, tapi keluarga syaitan. Itu patrikan. Udah nyata pada dirinya, sempurna. Nah, kalau udah paham Bapak Ibu, udah kenal dan mengerti Bapak Ibu tentang wujud dan kezahiran nyatanya Allah itu, jangan Bapak Ibu mengomong Allah itu gaib juga. Jangan Bapak Ibu berkata juga bahwa Allah itu batin. Allah itu dah terang, Allah itu dah jelas, Allah itu dah nyata. Nyata dan terangnya Allah itu pada segala yang ada nih. Dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, dan nama yang bermacam-macam. Itulah nyatanya aku, kata Allah. Kalau Allah itu sudah nyata pada skala alam, sudah sempurna nyatanya pada diri Bapak Ibu, lalu tak terpandang juga lah nyata dan terang serta jelasnya Allah itu pada alam dan pada diri Bapak Ibu. Apa namanya tuh Pak Abdul Qadir? Butuh sange. Dia butuh sange itu Butuh sange itu bahasa Ustaz Pak. Butuh sange. Benar-benar buta yang hakiki. Itulah yang katakan orang yang tersesat itu. Apa kata Allah? Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adalun sabila. Barang siapa yang buta di dunia, aku pastikan dia juga buta di akhirat. Wa adallun sabilah, dialah orang yang tersesat. Tempat orang tersesat itu jelas adresnya. Jelas alamatnya neraka. Kalau Allah mengatakan orang yang buta di dunia adalah orang yang tersesat dan tempatnya neraka, tentu Bapak Ibu berpikir, gunakanlah kecerdasan akal pikir dan rohani. Buta yang bagaimana yang dikatakan Allah, orang yang tersesat tempatnya neraka. Apakah buta yang ada di kepala ini atau butanya mata hati yang ada di dalam dada? Butanya mata hati di dalam dada. Apa ayatnya itu Ma'wa? Pasti lupa tuh. Anis? Kira-kira oleh nggak dapat ya? Marah mi ya. Coba bantu Ustaz, apa ayatnya? Alhamdulillah. Bisa Bapak Ibu pulang nanti dari wakili. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Sesungguhnya yang aku katakan buta itu kata Allah, bukanlah buta mata zahirmu yang ada di mata yang zahir ini, tapi butanya mata hatimu yang ada di dalam dada. Kalaulah buta mata hati yang ada dalam dada ini, itu yang mengakibatkan masuk neraka. Lalu apa maksudnya buta mata hati yang menyebabkan masuk neraka? Buta mata hati yang menyebabkan masuknya neraka itu maknanya siapa yang tak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya dia nggak pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku waktu di dunia, di akhirat dia juga tidak pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku pada dirinya, dia juga tidak akan pernah mengenal aku di luar dirinya. Itulah yang dikatakan yang buta, yang hakiki tempatnya di neraka itu.
Berarti belajar ilmu makrifat itu hukumnya mubah, haram, makruh, wajib atau di atas wajib tuh. Kalau ada hukum taklifi di atas wajib, ya, maka di atas wajib itulah belajar ilmu makrifat. Suatu contoh Bapak Ibu. Bisakah Bapak Ibu menemui seseorang, kalau seseorang yang Bapak Ibu temui itu Bapak Ibu belum mengenalnya? Tidak bisa. Takkan mungkin Bapak Ibu itu bisa mengenal Allah di akhirat kalau Bapak Ibu tidak mengenal Allah di waktu di dunia ini. Maka mengenal Allah, jangan tunggu mati dulu, jangan tunggu dikapani, disolati. Sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya, sebelum diri ini dimandikan, sebelum diri ini dikafani, sebelum diri ini ditanam, wajib kita mengenal Allah sebelum habisnya usia umur kita meninggalkan alam dunia dan sebelum ruh itu melepaskan akan cangkangnya. Berarti mengenal, berjumpa, melihat dan bertatap wajah dengan Allah itu waktu hidup atau setelah mati? Di waktu hidup. Kalaulah berjumpa, melihat dan menyaksikan Allah itu waktu hidup, maka tidak selama-lamanya orang yang mati secara syariat meninggalkan cangkangnya dia bisa mengenal Allah. Belum tentu. Belum tahu orang yang mati itu bisa dia menemui Tuhannya kalau dia di waktu hidupnya dia belum berjumpa dengan Tuhan. Wajib dipelajari itu. Ya. Kalau tidak dipelajari, masuk ke kamar mandi tergopo-gopo nyawa dia tergopo-gopo mendudu-dudu saya tergelicik kaki itu terlantang berpindah saya di mana begini kok. Wajib tuh. Kalau kita kenal Allah waktu hidup di dunia ini, samakah Allah yang kita temui nanti di akhirat dengan Allah di dunia ini? Sama. Samakah Allah yang kita temui waktu di dunia ini dengan yang di barzah itu nanti? Sama. Kalau sama yang mana samanya tuh Pak? Yang mana yang samanya maksudnya tuh? Ketika Bapak meninggal, ya, Allah yang Bapak temui nanti di waktu meninggal tadi di barzah itu sama nak dengan Allah yang Bapak jumpai waktu hidup tuh? Sama atau tidak? Ustaz pelan-pelan sikit ya. Samakah Allah yang Bapak temui nanti di waktu meninggal dunia dengan Allah yang telah Bapak jumpai waktu hidup nih? Sama. Kalau sama, maksud yang sama itu yang mananya? Allah yang mananya? Maksudnya roh. Roh. Roh yang ada pada diri kita. Roh yang ada pada diri kita. Berarti pada diri sendiri. Rupanya Allah yang kita jumpai nanti di barzah dengan Allah yang kita jumpai sekarang waktu itu tuh sama. Tiada lain diri sendiri. Wallahu nafsiyun wa ana nafsahu wujudahu. Allah tuh diriku inilah zahir nyatanya diri Allah. Disitulah dikatakan zahirun rabbi fi batni abdi. Zahirun rabbi fi batni abdi. Zahirnya Tuhan itu pada batin hamba. Apa maknanya zahirnya Allah, nyatanya Allah itu pada batin hamba? Ketika alam telah hapus, makhluk telah hapus dalam pandang hati, maka ketika itulah betul-betul zahir dan nyatalah Allah itu senyata-nyatanya pada alam dan pada makhluk itu. Maka pandangan yang putus itu adalah pandangan yang telah mampu memandang Allah yang sudah nyata pada alam dan sudah nyata pada makhluk itu. Disitulah rahasianya ala innahu bikulli syai'in muhin. Ketahui wahai tajalli rahasia diriku, kata Allah. Diriku ini sudah wujud dan telah nyata. Wujud dan nyataku sudah meliputi segala alam. Karena aku hakikat alam itu, kata Allah. Aku hakikat makhluk. Akulah hakikat segala sesuatu. Kalau Allah menjelaskan, mengatakan dirinya, la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhahu.
Tidak ada ilah, tidak ada yang wujud dan yang nyata pada alam dan pada sesuatu serta makhluk melainkan aku. Kullu syai'in halik, selain aku tidak pernah ada. Alam sesuatu makhluk tidak pernah ada. Kalau alam sesuatu makhluk tidak pernah ada, lalu siapa yang katakan alam? Siapa yang katakan makhluk? Siapa yang katakan sesuatu? Alam, makhluk dan sesuatu itu, itulah zahirnya aku itu. Maka pahami, kenalilah akan tajalli diriku dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain, kata Allah. Itulah aku, kata Allah. Makanya siapa yang tidak mengenal aku, itulah orang yang butuh sange. Itu dah Tuhan. Ya, kopi lah batonggon ya te kapalo gua. Batonggon lah itu ibu-ibu. Ibu Siti lah itu batonggoan. Pasti tak paham ya. Diletakkan di sini ya. Ditonggokkan. Diletakkan. Kopiah sudah diletakkan di sini. Dicari-cari juga kopiah itu mana lah kopiahnya. Kacamata lah dipasang nih kayak Ustaz Edi ini ya. Manalah kacamata itu ya. Kalau dia masih mencari kacamata juga, dia masih cari kopiah juga, padahal kopiah itu sudah diletakkan di kepala, kacamata dari pasang, dicari juga. Itu apa namanya Ustaz Edi? Dia butuh sange. Siapa yang tidak mampu merasakan manisnya gula dan tidak mampu merasakan pedasnya cabai, apa namanya itu, Bu? Apa namanya, Bu? Kalau ada orang tak bisa merasakan manisnya gula, tak bisa pula dia merasakan pedasnya cabai, apa namanya orang itu kita sebut? Dia mati rasa. Orang yang tak mampu merasakan kehadiran dan kedekatan Allah itu yang sudah wujud menjadi rasa dirinya, tak tahu dia yang hayat itu pada dirinya siapa, itu yang mati rasa tuh. Makanya supaya tidak mati rasa, baca kuah apa coba kuah? Rasu dibawa naik, pareso dibawa turun, rasu dan Allah dirasukan. Kalau Bapak Ibu tak paham, khusus Pak Azam dan Ibu Siti, tanya sama Pak Ardi. Itu mesti tahu rasa. Mana yang dikatakan rasa? Lihat.